Jadi peserta, kami ucapkan selamat datang di Akabda Divisi Balai dan juga peserta pegawai yang berbahagia. Oke, bermaaf ya. Pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul di Akabda Divisi dalam keadaan sehat walafiat tak terasa apapun. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bu Khatib selaku pimpinan di BPS Syarikat itu BPN-nya Pemda, BPN-nya Pemda karena saham mayoritas yang dimiliki oleh BPR itu pemegang saham pengendalinya adalah pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek. Jadi kami status BPR ini badan usaha milik daerah BUMD bergerak dalam perbankan. Mahasiswanya 25 ya Bu? Ya. 25. Terus usianya masih muda sekali, alhamdulillah. Di usia yang relatif muda, sebenarnya masih apa ya, punya semangat ya untuk mengembangkan potensi penjenengan. Ada sih memang ngata ini kan pun fokus ya, pun fokus ke satu bidang ya begitu. Satu bidang untuk anunya, untuk apa? Bekal penjenengan begitu. Saya itu sebelumnya nggak pernah ngomong. Tapi kan nusantara saya kok ternyata sesuatu. Ada di ganteng di rumah kita. Anak-anak saya, tidak apa-apa. Di tengah pandemi ini semuanya memang berdampak. Jadi semuanya memang berdampak, tidak terbekali. Ya, sektor apapun, baik jasa, ada penjelasan jasa ya, saya jasa itu, jasa, perdagangan, terus pertanian, transportasi, semuanya kena dampak. Jadi bagaimana di masa ini kita harus menyikapi, kita harus bertahan untuk tetap eksis, kira-kira seperti itu. Nah, memang situasinya sangat sulit sekali. BPR itu ketika pandemi itu juga dampaknya luar biasa karena banyak nasabah ya Bu, banyak nasabah yang notabene sebelumnya itu lancar-lancar saja ternyata kena dampak itu harus pendapatannya turun, penjualannya berkurang dan sebagainya. Makanya kami mensikapi itu dengan berbagai cara. Karena ada regulasi yang diatur pemerintah, kita terapkan itu sebenarnya untuk apa? Biar tetap bertahan eksis kan begitu. Nah, penjelasan juga harus seperti itu. Nanti misalkan ini sudah apa ya? Jadi sudah apa ya Bu? Sudah semuanya ya. Kalau anu memang itu Pak hasil karyanya Pak. Oh iya, luar biasa ya. Jadi biasanya kalau yang seperti ini itu lebih banyak apa ya? Ngikuti tren kan begitu. Ngikuti tren, ngikuti desain. Jadi dengan tren-tren yang sekarang sudah ada bisa jenang tiru, terus bisa jenang diamati, terus bisa dimodifikasi kan begitu. Jadi untuk biar tidak ketinggalan zaman, kira-kira seperti itu. Karena kalau hanya membuat yang bisa saja, itu kadang-kadang tidak diminati di pasaran. Jadi jangan harus bisa mengamati, bisa memodifikasi dari tren-tren yang sekarang. Kan namanya modifikasi itu kan dari misalkan satu pakaian itu kan bisa dimodif
Ya, dikasih apa itu ya mungkin betul, ya. Pak. Betul, Nah, Pak. tapi kalau hanya membuat yang bisa saja, misalnya iso aku mek ngene ngaten nggih. Itu nanti akan kalah bersaing dengan yang selalu mengikuti tren perkembangan Itu sekarang. sesuai sama temanya itu, Pak. Itu kan itu ada modifikasi etnik Oh, berbeda. Nah, nggih. Dari bahan Nah. polos terus dimodifikasi Betul. dikasih etnik. Itu Pak contohnya, coba salah satu ngambil bisa, ayo Pak ambil contoh. Oh ini. Ya. Nah, itu Pak. Memang kalau tidak seperti itu nanti sehingga dimungkinkan bahwa Luar biasa. Terus bawahnya coba tangannya. Nah, ini kan dari ya, dari modifikasi dari perubahan-perubahan itu kan berpengaruh terhadap penampilan. Nah, itu Pak. Nah, itu Oh, biar ini sesuai setel ya. betul. Alhamdulillah. Terus Nah, yang etniknya juga ada Pak, bagus, lebih bagus lagi, tapi belum nah, dikumpulkan yang ya. motif-motif yang seperti ini yang memang kita perlukan gitu, untuk apa? Kita bisa sesuai dengan trennya, karena saya kira enggak zamane TikToker normal gitu. Harus inovatif ya Pak. Nggih, harus inovasinya harus dia. Sama ada apa ya? Misalkan pedagang makanan. Itu sebenarnya sama makanannya. Tapi karena kemasannya yang agak berbeda, itu sudah nilai jualnya juga beda, daya tariknya juga beda. Makanya semua itu bisa dimulai dari hal-hal yang mungkin hal-hal yang kecil saja, tapi ternyata itu bisa mendongkrak nilai jualnya. Ya, kalau enggak seperti itu, ya kita di tengah ini, orang menjual itu tidak apa istilahnya. Kalau sekarang orang menjual sesuatu itu kan online kan begitu, jadi tidak punya toko, orang bisa menjual sekarang begitu. Orang tidak punya toko sekarang bisa menjual hanya dengan ya lewat kamera, lewat itu sudah memang eranya seperti itu. Jadi tidak harus apa ya, ditampilkan sedemikian rupa, enggak. Sekarang trennya memang seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa menyikapi itu agar promosi kita, produk kita bisa sampai ke masyarakat. Kira-kira seperti itu. Kados jenengan ini sebenarnya apa ya? Urat nadinya perekonomian. Jadi UMKM saya katakan termasuk jenengan itu adalah urat nadinya perekonomian daerah. Jadi ketika sektor ini tidak dimaksimalkan, ya mungkin perekonomian juga akan terganggu nanti itu. Kenapa kok UMKM ini menjadi penting kan begitu? Karena terbukti di tahun 98 jika terjadi krisis pada waktu itu, yang masih bisa bertahan itu adalah UMKM. Perusahaan-perusahaan besar banyak yang bangkrut, banyak yang tumbang. Hanya karena UMKM, perekonomian secara keseluruhan, perekonomian daerah, perekonomian nasional bisa bertahan. Nah, ini adalah berkat dari anunya itu, pentingnya UMKM ini tetap eksis, harus tetap ada di masyarakat, karena urat nadi, saya bilang katakan urat nadi perekonomian daerah itu ada di UMKM. Semuanya, setiap orang itu kan punya mimpi. Setiap orang itu punya mimpi. Harus punya mimpi. Harus punya. Dan ya.
mimpi itu pas ya harus setinggi-tingginya, karena biar kita itu bisa nih ya, bisa punya semangat untuk mencapainya. Lek mimpi ini ndek-ndek anaknya mesti nyantai, jadi tidak ada greget. Biar kita punya semangat, punya tentukan mimpi Anda setinggi-tingginya. Ya. Jadi nek ngelopro misalnya tidak semangat nanti. Mimpi Anda harus Anda raih dengan kerja keras Anda. Ya, betul. Jenengan harus ya masih muda itu kan semangatnya masih tinggi-tingginya ya, itu manfaatkan masa muda Anda itu. Nek seusia saya itu waras-warasnya paling oke. Nek jenengan ini saya masih energi gitu, masih energi, punya power yang harus dimaksimalkan. Nah itu jenengan harus maksimalkan dengan penjenengan. Skill penjenengan bisa ditingkatkan ya, berbagai macam cara untuk meningkatkan skill itu macam-macam ya. Sekarang banyak tanya di Mbah Google itu. Mbah Google itu jangan tanya apa ya ada situ. Ya kita ya misalkan nanti pengen model apa, coba buka Google. Nah itu. Ya. Nah, Mbah Google itu luar biasa. Tempatnya mengadu. Tempat mengadu. Jenengan kalau ingin sepeda motor, jenengan juga harus cita-cita punya sepeda motor. Apa yang Anda kerjakan? Nabung. Nah, nabung. Terus apa? Yes kerja bang ya, kerja cari uang dan lain sebagainya. Nah, itu yang harga yang harus ditempuh. Jadi jangan perlu upaya untuk ke sana biar mimpi Anda itu tercapai kan gitu. Ada harganya kan gitu. Nah ini kan saya bilang ada harganya. Misalnya kendaraan sebenarnya. Ning jeremi Ini untuk mendapatkan uang sebesar itu, nah, jangan harus kerja kan begitu. Harus kerja. Harus mencari uang menyisihkan agar apa yang jenengan cita-citakan, apa yang jenengan impikan bisa tercapai. Cari duit. Lanjut. Sampai jam berapa tuh sebenarnya? Enggak ya? Enggak lama kok. Nah. Tadi yang saya katakan, jika ingin mewujudkan mimpimu harus bersedia membayar harganya. Lek pengen beli sepeda motor, harganya 15 juta ya duit 15 juta. Nah, lek pengen duit 15 juta ya harus kerja yang serius. Harus kerja yang serius, kerja keras agar bisa mendapatkan sejumlah uang untuk membeli sepeda motor. Nah, kalau Anda menabung, oke. Menabung itu bagus karena untuk apa? Jaga-jaga, bisa jadi untuk jaga-jaga, bisa jadi untuk sesuatu yang memang Anda impikan, kan begitu. Mindset orang menabung dulu, menabung itu kalau ada sisa ya. Dulu orang menabung ini enak sisa duit baru ditabung. Tapi sekarang enggak. Kalau ada keinginan. Sekarang enggak. Jadi kalau sekarang itu menabung sama dengan investasi. Jadi enggak harus ada sisa ya. Enggak harus ada sisa uang baru ditabungkan, enggak. Kalau Anda punya uang ya silakan ditabung. Jadi enggak harus nunggu ada sisa. Paling enggak lah. Antara keinginan dan kebutuhan nanti diseimbangkan. Jangan terus keinginan mengalami kebutuhan juga. Lanjut. Nah,
tadi saya sudah sampaikan di mana kita mendapatkan uang? Ya kerja. Anak menerima bantuan pemerintah, ya dikasih bantuan enggak? Aku ya harus nunggu bantuan pemerintah, enggak mungkin. Makanya harus apa? Benar-benar bekerja keras, bekerja cerdas, ikhlas. Ya. Nah, mari kita bekerja keras. Ya. Sepakat ya, bekerja keras ya. Siap. Nah, orang yang malas bekerja, ya wali aneh, rezekinya mesti titik. Nggak ada pendapatan loh dari hasil kerjanya. Nah, ngejitnya itu bantuan pemerintah, dia dibantu. Ya, kan begitu. Orang yang bekerja keras rezekinya lancar. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Tambahnya kerja tuntas. Banyak orang yang gagal mencapai keinginannya bukan karena mereka tidak punya uang. Banyak orang yang gagal mencapai keinginan bukan karena mereka tidak punya uang. Tapi karena mereka gagal merencanakannya. Jadi malah masih duit ngoten nggih. Tapi nek planningnya awake dhewe iki ndak bener, ndak pas. Ya. Macet. Banyak mengalami kegagalan. Jadi planning itu harus direncanakan. Jangan mau apa itu harus kita planning. Harus kita rencanakan. Jadi kalau misalkan jenengan punya rencana, itu harus benar-benar matang. Harus akhirnya tidak punya rencana untuk mengembangkan potensi Anda, mendukung skill Anda, mendukung keterampilan Anda untuk meningkatkan kapasitas usaha jenengan. Jadi jangan punya cita-cita mau beli ini, silakan. Tapi harus direncanakan dengan itu. Lanjut. Bagaimana kita bisa mengelola keuangan dengan baik? Nah, itu harus sesuai dengan kebutuhan kita. Di tangan orang yang tepat itu akan mempunyai nilai manfaat. Saya katakan tadi jangan sampai ya butuh itu ya memang butuh ya. Tapi jangan sampai keinginan mengalahkan kebutuhan ya. Kira-kira seperti itu. Butuh vs ingin. Nah, jadi antara kebutuhan dan keinginan itu harus kita seimbangkan, biar kebutuhan cukup, keinginan juga cukup. Ya. Penjenengan kebutuhan saat ini apa? Bisa ya jenengan mengira-ngira kebutuhan penjenengan saat ini apa kan bisa ya? Nah, terus keinginannya ya nggak bisa ya. Nah, keinginan bisa ditunda, misalkan begitu ya, nanti bisa dianu ya. Keinginan bisa ditunda, jenis ingin ini bisa ditunda. Tapi kebutuhan saat ini mungkin bisa jadi skala prioritas. Monggo lanjut. Nah, dahulukan kebutuhan sebelum memenuhi keinginan. Jadi kebutuhan itu pokok yang harus dipenuhi. Keinginan itu bisa ditunda. Jadi skala prioritas bagi kita adalah dahulukan kebutuhan dulu sebelum memenuhi keinginan. Pendapatan kita 5 juta misalkan. Ternyata pengeluaran kita itu besar sekali. Nah ini yang harus kita kontrol. Jangan sampai
pendapatan kita itu lebih kecil dari pengeluaran. Ini yang saya katakan tadi, menabung harus bisa menyelesaikan untuk gabung supaya tidak berhutang. Kalau tidak pengen hutang, ya nabung. Kan ada bank fungsinya kan begitu. Fungsi bank itu dia berhubungan dengan bank, tidak pengen hutang, ada uang yang ditabung aja, kan begitu nggih. Sajane filosofinya begitu. Karena butuh, ya. Karena butuh, tapi kita tidak punya uang. Akhirnya apa? Kita cari modal kan, cari modal. Silahkan, boleh-boleh saja. Tapi juga harus mempertimbangkan sumber pengembalian jenengan. Nggih. Boleh orang berusaha itu lek jarane ndak diutang, ndak semangat, jarane ngoten lho. Nggih. Jarane ngoten, kula yo diutang padha ae. Nek ndak diutang jarane ndak semangat, makanya aku yo utang. Semangat terus. Oh, makin semangat. Nah, jika terpaksa berhutang, silakan. Boleh saja. Asalkan jenengan harus mengukur kemampuannya. Maksimal angsuran, maksimal angsuran itu 30% dari penghasilan Anda. Kalau bisa seperti itu. Jangan lebih dari itu. Nanti untuk yang lain-lain tidak ngaruh. Ini ada tabel ya, ada tabel yang barangkali bisa penjelasan baca-baca, disinamoni. Itu ada tabel jumlah, samping itu jumlah kreditnya, terus itu ada bulannya, nanti jumlah kreditnya 10 juta, misalnya 12 bulan, ketemunya di sini itu angsurannya. Dengan syarat-syarat fotokopi KTP, ada jaminan gitu. Untuk meyakinkan ya, kan. Jaminan gitu. Jadi sepeda motor ya, kan hanya BPKB ini toh. Sepeda motor bisa sambil pakai, kan hanya BPKB kan. Itu sebenarnya kenapa harus ada itu, karena bagi bank itu biar yakin, bank biar merasa yakin bahwa kredit yang kita berikan ke penjenengan itu nantinya akan kembali. Ya, untuk memberi keyakinan, Pak. Bank ini saya yakin loh, kredit yang tak kasih penjenengan itu akan kembali lagi. Nek tidak kembali, nggak boleh tidak kembali, nggak. Jaminannya di pengguna tidak kembali loh ya. Tapi kita tidak berpikir sampai ke sana. Yang penting mendoakan jenengan usahanya lancar dan lain sebagainya sehingga tertib sekali mengasurnya. BPR Dualita itu ada dari 14 kecamatan ya di Kabupaten Trenggalek. BPR itu sudah ada di 9 kecamatan. Yang belum punya itu 5 kecamatan ya, yang belum punya. Gandusari kita belum punya. Tapi Gandusari kan bisa di cover sama Kampak, Terus Munjungan kita juga belum. Ada yang Munjungan. Karangan ada. Karangan di Timur pom bensin. Timur pom bensin, Ya. Kantor pusat BPR ada di belakang pojokan nih. Kantor pusat itu. Jadi itu kantornya Pemda yang disewa BPR untuk kegiatan operasional BPR. Sedangkan 1 bulan itu bunganya 5%. Terus yang 3 bulan 6%, per tahun gitu 6%. Terus yang 6 bulan sama 12 bulan 6,5% per tahun. Dan itu lebih tinggi dari bank umum. Kalau kredit itu suku bunganya memang bervariasi ya. Kurang dari 50 sekian 1,2, lebih dari mulai 50 kurang dari 100 itu 1,1, mulai 100 1%.